Ya. Adanya apa? Ini sikap hakim pengadilan tinggi menurut saya juga harus menjadi atensi gitu, karena ada perubahan substansi juga tanpa kehadiran terdakwa. Ini kan substansinya berubah Pak, dari putusan pengadilan negeri ke pengadilan tinggi gitu. Itu kalau saya tidak salah mengkoreksi tidak menghadirkan Nikita Mirzani. Ya Allah, betul sekali. Kemudian ini sidang banding 9 Desember 2025 berlangsung tanpa kehadiran Nikita Mirzani dan kuasa hukum. Ya Allah. Kemudian ini artinya meskipun secara hukum banding dapat diputus tanpa kehadiran pihak atau in absentia, hal ini kalau saya mendampingi beberapa kasus tetap ada pertanyaan mengenai proses adversarial yang ideal. Kemudian yang kedua adalah perbedaan interpretasi yang signifikan, perubahan dari tidak terbukti TPPU dalam putusan pengadilan negeri menjadi terbukti TPPU tanpa adanya fakta baru yang diajukan. Betul. Tingkat banding Betul. pertanyaan dari publik dan juga saya begitu. Ini mengenai konsistensi penawaran hukum hakim. Nah, kemudian Ini kinerja hakim lagi disorot ya. kasasi ini ditolak oleh Mahkamah Agung tadi. Namun 12 Maret Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi sehingga ini dari 4 tahun juga di pengadilan tinggi Pak belum diputus 6 tahun. 6 tahun lalu kemudian ini tadi Mahkamah Agung saya surprise sekali begitu ya. Apakah sudah ada sistem digital yang luar biasa di Mahkamah Agung itu sehingga dengan berkas kasus yang cukup banyak ya terkait indikasi pelanggaran etika Betul sekali. pengadilan terkait Berkas yang besar dan banyak dan sangat-sangat luar biasa harus dipelajari ya. Hanya dalam waktu semalam doang. Kok bisa? TPPU tiba-tiba ada tapi katanya Bunda Rike Diah Pitaloka nggak ada tuh fakta hukum yang baru. Kok bisa? Ada apa dengan Bapak Hakim yang sudah memutuskan TPPU-nya keluar? Kenapa Pak? Ada apa? Bagaimana prosesnya? Dalam waktu semalam Bunda Rike bertanya-tanya, saya pun sebagai netizen pun bertanya-tanya. Bapak bisa punya apa? Ilmu buat ngebaca berkas yang satu book itu dalam waktu semalam, hebat banget. Gitu ya. Canggih itu namanya. Super genius. Jadi Bunda Rike Mamski sangat dukung Bunda Rike Diah Pitaloka untuk terus menelusuri, mengontrol, mengawal, karena sebagai seorang dewan ya kan, ibu dewan yang duduk di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, kerja ibu memang sesuai sekali sebagai perwakilan dari kami semua untuk melihat sistem dari pemerintahan, semua bagian ya dari pemerintahan itu adalah yang terutama hukum, di mana kita sangat bergantung sekali kepada ibu dewan agar hukum ini ditegakkan secara betul-betul adil. Siapa yang salah dapat hukuman, siapa yang benar dibebaskan, seperti itu. Jangan kebalik. Ya, jangan sampai kebalik. Oke, kapan? Gue mau tanya Mr. Genius dulu. Mr. Genius, tolong carikan berita Nikita Mirzani yang paling terbaru tentang ini dong, PMJ-nya. Perbuatan melawan hukum untuk kasus dia melaporkan Reza Gladys.
kabar terbaru nih, laporan Nikita Mirzani terkait akses ilegal Reza Gladys sudah naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Nikita sendiri merasa lega dan pengen kasus ini terus dikejar. Di sisi lain, ada juga gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mau tahu lebih banyak tentang persidangannya atau detail kasus akses ilegalnya? Kedua-duanya, tapi yang PMJ dulu. Gimana tuh sidangnya kapan lagi ya? Saya belum sama sekali datang soalnya. Nggak sempet terus saya. Nah, untuk sidang PMH ternyata ada penundaan sampai setelah Lebaran nih. Sidang terakhir tanggal 10 Maret agendanya penyerahan bukti tambahan dari pihak tergugat. Alasan penundaannya karena majelis hakim butuh waktu untuk mempelajari bukti-bukti baru itu. Jadi kemungkinan besar sidang baru lanjut sekitar akhir April atau awal Mei ya. Mau aku carikan info detail tentang bukti tambahan yang diserahkan? Iya, sorry, bukan PMJ, PMH ya, perbuatan melawan hukum. Jadi di bulan Mei-nya tanggal berapa? Ini udah Mei tanggal 13 ini by the way. Nah, itu dia. Walaupun infonya bilang setelah Lebaran, tanggal pastinya belum diumumkan secara resmi nih dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bisa jadi dalam waktu dekat ini ada update. Mau aku pantau terus dan langsung kabari kalau ada tanggal pastinya? Iya, tolong dong. Boleh. Menurut kamu kira-kira gimana nih dari kacamata hukum nih? Coba tolong carikan berita yang paling akurat. Bagaimana dari kacamata hukum untuk laporan Nikita terhadap illegal access dan juga untuk PMH perbuatan melawan hukum melawan Reza Gladys. Oke, aku pantau terus jadwal sidangnya. Nah, dari kacamata hukum, kasus laporan Nikita Mirzani tentang illegal akses di Polda Metro Jaya yang sekarang sudah naik penyidikan itu berarti polisi sudah punya bukti permulaan yang cukup untuk menduga ada tindak pidana. Mereka bakal mengumpulkan bukti lebih lanjut dan bisa menetapkan tersangka. Sementara itu, di sidang perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tantangannya ada pada pembuktian. Nikita harus bisa membuktikan bahwa Reza Gladys melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dia. Penyerahan bukti tambahan dari pihak tergugat bisa mempengaruhi pertimbangan hakim. Ada aspek khusus yang ingin kamu tahu dari sudut pandang hukum tertentu? Kalau seandainya illegal access itu terbukti, apakah akan serta-merta merubah dari laporan Reza Gladys untuk kasus yang kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Nikita Mirzani bersalah? Apakah terus akan terjadi perubahan atau bagaimana? Secara hukum, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu nggak bisa langsung berubah cuma karena ada laporan baru yang terbukti. Kedua kasus itu dianggap sebagai perkara yang berbeda. Tapi bukti terbuktinya illegal access bisa menjadi dasar untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan sebelumnya kalau memang ada novum baru yang kuat. Jadi prosesnya nggak langsung, tapi bisa membuka jalan untuk meninjau kembali. Ada bagian mana yang ingin kamu diskusikan lebih lanjut dari kemungkinan itu? Coba cari contoh peninjauan kembali yang sukses dan membatalkan hukumannya. Ada beberapa contoh kasus PK yang dikabulkan dan membatalkan hukuman. Misalnya dalam kasus narkoba, ada terpidana yang bisa membuktikan bahwa barang bukti itu sebenarnya bukan miliknya, atau ada kesalahan penerapan hukum oleh hakim sebelumnya. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan sebelumnya dan membebaskan terpidana. Contoh lain bisa di kasus perdata atau tata usaha negara, di mana PK diajukan karena ada bukti baru yang disebut novum yang bisa mengubah hasil akhir. Mau tahu lebih banyak tentang salah satu contoh kasus itu? Berarti ada kemungkinan Nikita Mirzani bisa mengajukan PK dan bisa ditinjau kembali ya dari kasus yang kemarin dengan terbuktinya illegal access ini. Betul, peluang itu ada. Kalau nanti illegal access terbukti di pengadilan, itu bisa menjadi novum atau bukti baru yang kuat untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan sebelumnya. Tapi dikabulkan atau enggaknya PK tetap ditentukan oleh Mahkamah Agung setelah mempertimbangkan semua bukti. Mau aku bantu carikan info tentang prosedur PK? Boleh nanti abis ini ya, sebentar. Saya mau pakai skincare saya dulu. Saya balik lagi. Terima kasih Mr. Genius. Itu dia guys, masih ada kesempatan buat PK kembali ya, peninjauan kembali lagi, dan tentunya barang bukti yang baru bisa diberikan kepada Mahkamah Agung oleh terdakwa ya, yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan sehingga akan dilakukanlah revisi seperti itu guys. Ada kesempatan
untuk kesana gitu ya. Jadi kita doain aja kalau kemarin sudah dilaporkan perbuatan melawan hukumnya, terus juga illegal aksesnya sudah naik sidik. Jadi di kepolisian pun illegal akses ini ternyata sudah ditemukan, bukti-buktinya sudah cukup bukti gitu ya, untuk mungkin bisa diajukan lagi ke Mahkamah Agung seperti itu. Baiklah guys, teman-teman, mari kita langsung aja lihat. Tadi udah ada yang komen mukanya cantik, kenyal, ini sayangku. Apa tau nggak? Apa yo? Halo Mamski, iya dong. Ibu Misterius kan lagi shopping sekarang, lagi perawatan dulu mukanya sayang, pakai ini masker kolagen gold. Karena Bu Anggun, namanya kan Bu Misterius Ibu Anggun. Ibu Anggun masih break dulu sebentar. Kita perawatan dulu muka biar nggak kendor, nggak kusam, tetap glowing, kinclong. Terus ini nih kenyal-kenyal. Tadi ada yang komen, ih kenyal banget mukanya. Mau? Ibu Misterius? Iya sayang. Betul sekali. Kita doakan sama-sama ya, Mas Sita ya. Amin amin Allahumma amin. Oke, siapa yang mau tahu harganya dan mau check out untuk perawatan seminggu 2 kali aja cukup guys. Seminggu 2 kali aja cukup. Bajunya kayaknya udah habis deh, bajunya udah nggak ada. Ini adalah masker kolagen gold, kolagen emas, tuh ya. Fungsinya apa Mams? Peremajaan kulit, menjaga muka kamu, kulit kamu tetap kenyal, lembut, halus. Terus untuk flek hitam, kerutan-kerutan halus dia bantu untuk memudarkan. Dan kolagennya bikin kenyal, oke? Mau teman-teman, Mamski masukin ya, satuan dan yang isi 2. Satuan dulu ya, satuannya dulu ya. Masker kolagen gold yang satuan, monggo masuk dulu. Kalau udah diaplikasiin gini nih, diolesin langsung dikipas-kipas. Nanti kalau udah kering dia bisa di peel off. Atau kalau kamu males peel off, langsung dicuci aja pakai air, udah langsung luruh kok. Luntur langsung keluar semuanya, bersih banget. Masker kolagen gold ya. Oke, itu harga satuannya udah masuk dan harga bundlingnya juga udah Mamski masukin juga. Wait, masker kolagen gold. Yang isinya 2 ya guys. Aduh, taruh. Yang isinya 2. Isi 1, isi 2 pastinya lebih murce. Kan Mamski udah sering bilang kan, kalau di bundling itu udah Mamski mintain diskon. Makanya teman-teman langsung gercep sayang. Udah pasti kepake sayang. Yang isi 2 cuma 135, satuannya harganya di 85.000, jadi lebih murah. 2 menit aja, 3 menit deh, Mamski kasih waktu 3 menit ya. 3 menit. 3 menit aja untuk masker kolagen gold. Nah ini kalau udah dikipas-kipas. Ibu Anggun lagi perawatan di rumah dulu. Sambil menunggu ceritanya, apakah Kanza akan bermasalah lagi atau Oscar bermasalah lagi. Ingat ya, Ibu Anggun, perempuan misterius yang bernama Ibu Anggun sudah menyatakan menganggap Oscar sebagai anaknya sendiri. Tuh. Capcus guys. Iya benar. Bisa untuk 13 tahun ke atas. Cowok-cewek boleh, bumil busui aman. Habisin sayang, waktunya cuma tinggal 1 menit 54 detik lagi. Let's go. Capcus sayang, habisin. Ambil yang isi 2 aja, itu lebih murah say. Ambil yang isi 2 lebih murah. Tapi kalau mau nyoba satuan dulu juga boleh. Hajar aja yang satuan dulu.
Dikipas-kipas ya. Kalau udah dikipas-kipas, seminggu 2 kali aja. Buat 58 bisa dong. Ambil sayang kakak. Melasma nanti aku kasih retinal. Melasma di sini nih buntul-buntul, kasih retinal sayang. Copot dia. Kering dulu terus copot. Ayo guys, cepetan sayangku, ambil langsung. Kalau udah kering, kamu bisa langsung cuci pakai air atau kamu ini aja, peel off aja. Kalau ada waktu di peel off sendiri enak deh. Bagian leher kok Mamski lupa. Bagian leher jangan lupa dong Mamski. 30 detik terakhir ya, 30 detik terakhir untuk yang isi 2. Untuk harga bundling cuma di 30 detik terakhir. 20 detik terakhir untuk harga bundling. Ntar lagi mau jalan harga bundlingnya, kalian tinggal harga satuan ya. 18 detik, 17 detik, let's go guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Harga bundling jalan. Oke, tinggal yang satuan ya, say. Aduh, kok gue ngantuk lagi sih, ya Allah, masih capek deh. Oke, ini tinggal harga satuan buat kamu yang baru mau nyoba. Aku lupa tadi di leher. Oke, kita aplikasiin juga di leher ya, sayangku. Bentuknya tuh seperti ini, rasanya adem, enak banget guys. Ini di leher ya, tuh. Jadi leher juga terjaga. Kerawat guys. Tuh. Ya. Diaplikasiin juga ke lehernya, oke? Karena kulit leher itu kan lebih gampang mengkerut. Soalnya kita ngomong terus kan dia ketekan ya, ketarik-tarik gitu loh. Makanya di maskerin juga. Nah, untuk di muka yang udah kering kamu bisa peel off ya. Barangnya udah ada di etalase. Untuk yang harga satuan aku kasih waktu 3 menit aja ya sayang. Untuk harga satuan aku kasih waktu 3 menit. 3 menit untuk kalian ambil masker kolagen gold harga satuan. Yuk, yang harga satuan. Oke, ini yang udah kering, lihat. Tuh. Bisa dibuat peel off begini dan ini mengecilkan pori-pori muka ya, say. Enak banget, lembut dia. Tuh, ya. Kulit jadi lebih lembut, pori-pori mengecil karena kulit pori-pori Mamski besar banget, say. Kalau nggak rutin dimaskerin, pori-pori kulit gue tuh, kulit muka gue tuh masih tetap gede nanti. Dia kalau lama nggak dirawat tuh gede lagi. Jadi harus terus-terusan di masker. Tuh lihat, tuh bagus banget sayang ya, kayak gitu ya. Oke, di etalase satu-satunya udah ada, tinggal 2 menit lagi waktunya sayang. 2 menit lagi. 2 menit. Lihat tuh di peel off. Mengecilkan pori. Ya guys, tuh lihat. Lakukan seminggu 2 kali aja cukup sayang. Ini bahannya kolagen dan ada glutathionnya juga buat mencerahkannya sayangku. Ada niacinamide-nya. Dan dikasih bahan sedikit gold ya. Itu gunanya dipercaya bisa buat skin barrier. Jadi kuat say skin barrier kita. Udah gitu nggak mudah keriput juga. Biarpun kita udah usia ya, tetap ya. Kakak-kakak yang udah usia boleh banget loh kak. Adik-adik Mamski 13 tahun ke atas, bumi busui juga boleh banget ya. Pakai masker ini aman sayang. Yang di rambut bisa dikeluarin juga. Kalau kalian males ngepiling, teman-teman boleh pakai ini aja, air langsung dicuci wajahnya. Langsung dikeluarkan ya. Sampai bersih. Kalau sudah selesai tuh berasa banget di hidung tuh sama ini nih, pori-porinya kayak kuncup gitu. Makanya aku harus pakai masker kolagen gold seminggu 2 kali guys. Apalagi udah rutin syuting kan make upnya tebel banget tuh ya. Belum lagi keringetan di lokasi syuting, jadi ngeblok pori-pori tiap hari. Dandannya dandan lapis. Untuk make up tuh beda ya saya. Untuk TV sama make up hari-hari beda.
pastinya foundationnya lebih tebal untuk TV. Di leher langsung di kipas-kipas. Oke, 10 detik lagi guys, 10 detik lagi. 10 detik lagi, masker kolagen goldnya tinggal 10 detik lagi sayang. 10 detik lagi, habis waktunya guys. Waktunya udah habis untuk masker kolagen goldnya ya. Yang udah masukin keranjang langsung di payment ya. Ada 41 orang nih. Ayo 41 orang, let's go. Nanti sudah kasih lihat kalian gimana pakai masker kolagen gold. Ya, udah Mamsi kasih lihat. 41 orang, 30 orang, 37 orang, habisin. 37 orang yang udah masukin keranjang langsung di payment ya. Oke.